Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, subuh pagi ini Allah masih mengumpulkan kita, menghadirkan kita, mempertemukan kita di rumahnya Masjid Babut Taqwa untuk mengaji dan mengkaji Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup selama kita berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Dan inilah jaminan Rasulullah SAW yang memiliki sifat as-siddiq, tidak pernah bohong, jujur terus, benar terus, baik terus. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu target Ramadan yang harus dicapai. Jadi Muslim pada khususnya dan manusia pada umumnya dalam hidupnya itu harus punya target. Target yang harus dicapai itu Allah tanyakan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita, ya fa aina tadhhabun. Kalian semua itu akan pergi kemana? Jadi mau kemana kita? Itu target. Itu di Masjid Nagreg, perbatasan antara Bandung dan Garut, itu Masjid Uswatun Hasanah kalau tidak salah. Itu di gerbang depannya itu ada tulisan fa aina tadhhabun. Kalian tuh mau kemana? Jawabannya bukan mau ke Garut, bukan mau ke Bandung, tapi ternyata jawabannya adalah mau pulang, mau kembali menghadap Allah. Itu ada dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kami adalah punya Allah, kami milik Allah, maka kami akan kembali kepada Allah. Itu target, target utama dan pertama. Karena di dunia itu mengembara, suatu saat akan dikembalikan oleh Allah, suatu saat akan dipulangkan oleh Allah. Dari kampung yang fana ke kampung yang kekal dan abadi. Dari kampung main-main, kampung senda gurau, kampung tipu menipu, sampai kampung yang sebenarnya. Persoalannya bukan kapan kita dikembalikan, bukan kapan kita dipulangkan. Sudah siap nggak bekal untuk pulang? Sebenarnya bekalnya cuma 3. Yang pertama bekal iman, jangan sampai bawa kekufuran. Yang kedua bekal amal soleh, bukan maksiat. Dan yang ketiga adalah tidak bawa dosa. Jadi jangan sampai mati bawa dosa. Sebab urusannya rumit.
harus menunggu syafaat. Sementara yang butuh syafaat itu banyak banget. Bukan 1-2 juta, bukan miliaran, triliunan ya, yang nunggu syafaat. Mending kalau di absen ya, kita dapat syafaat. Sementara dalam Al-Quran ada orang yang tidak dapat syafaat. Ketika Rasul menyebutkan ya, siapa saja orang yang beriman yang mati bawa dosa ya, siapa manusia yang mati bawa dosa yang tidak dapat syafaat, artinya harus masuk neraka. Dalam Al-Quran disifati dengan 2 sifat. Pertama, khalidina fiha ya, orang yang kekal di dalam neraka. Yang kedua, khalidina fiha abada, orang yang kekal abadi di neraka ya. Oleh karena itu kemudian Allah juga bertanya ya, bukan mau kemana saja, tapi mau apa kita ya. Wa tandur nafsum ma qaddamat lighadin ya. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa itu oleh Allah ditanya ya, apa yang pernah kamu lakukan, dan kemudian apa yang akan dilakukan. Itu setiap hari itu kita punya target-target dalam hidup itu ya. Pertama, mau kemana. Yang kedua, sudah apa. Kemudian mau apa itu ya, mau apa. Nah kemudian kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183 sampai 187, ternyata target Ramadan itu ada 4 ya. Pertama, la'allakum tattaqun ya, untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Surat Al-Baqarah 183. Yang kedua, la'allakum tashkurun, untuk menjadi orang yang bersyukur ya. Surat Al-Baqarah 185. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, untuk menjadi orang yang benar, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang lurus, orang yang istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan, orang yang tetap dan tetap tegar ya, tetap dan tegar dalam kebenaran dan kebaikan ya. Dan yang keempat adalah menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang warok ya. Itu Al-Baqarah 187 ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kalian jangan makan harta kalian yang didapat dari hasil usaha yang batil ya. Hasil korupsi, hasil mencuri, hasil nipu orang. Itu banyak sekali tuh ya. Memang menggiurkan ya, bukan 1 juta 2 juta, itu miliaran itu. Tapi Allah berpesan lewat Ramadan kita harus menjadi orang yang zuhud, orang yang warok ya. Dengan diantaranya pertama, tidak memakan harta yang didapat dari hasil usaha yang batil, yang tidak benar. Yang kedua, tidak menyuap hakim ya, agar dimenangkan perkaranya. Sekarang itu yang lakukan hakim, polisi, jaksa, pengacara ya. Ustadz laku nggak Ustadz? Itu apa yang berurusan dengan jaksa, hakim, pengacara ya, dan polisi itu bukan orang-orang miskin, itu orang-orang kaya. Berapapun ya, siap untuk mengeluarkan uang asal perkaranya dimenangkan ya. Ini bukan target saum, bukan target Ramadan. Target Ramadan itu adalah tidak makan ya, harta dari hasil usaha yang tidak benar alias batil. Yang kedua, tidak menyuap hakim, menyuap polisi, menyuap jaksa ya. Nah, menyuap polisi agar perkaranya dimenangkan ya. Ini subhanallah nih ya. Dari 183 sampai 187 itu berapa ayat, tapi ternyata
di dalamnya tergantung terkandung target Ramadan. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang benar dan baik, serta istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan. Dan menjadi orang yang zuhud dan waro. Ya. Nah, zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Pertama zai, yang kedua ha, yang ketiga dal. Ya. Itu tidak sembarang istilah itu ya dibuat dalam bahasa Arab ya. Sebab ahli ma'rifat menjelaskan bahwa zuhud itu karakternya ada dalam 3 huruf itu. Pertama zadut taqwa ya. Orang yang zuhud itu selalu berbekal ketakwaan. Karena takwa itu khairuz zadi, takwa itu adalah bekal yang terbaik. Ya, mau haji bekalnya takwa itu ya. Jadi orang yang zuhud itu selalu berbekal ketakwaan. Ya, taknya itu tawadu, ya, rendah hati, enggak sombong. Qanya itu qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya. Terus apa? Wa ya, wa-nya waro. Ya-nya yakin, ya. Itu ya. Ya. Takwa itu. Takwa itu adalah melaksanakan semua yang difardukan oleh Allah. Ya, menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah berupa kemaksiatan. Terus menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Banyak itu makna takwa itu. Ya, tapi inti daripada takwa itu ya, itu terkandung dalam surat Ali Imran. Ayat 133, 134, 135 ya. Bahwa ternyata orang yang bertakwa itu kenapa harus dijadikan target Ramadan? Karena hanya orang yang bertakwa yang dijanjikan ampunan, maghfirah dari Allah. Hanya orang yang bertakwa yang dijanjikan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan cari dalam Al-Quran yang 30 juz 114 surat. Ada enggak selain orang bertakwa yang dijanjikan ampunan dari Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi? Cari itu ya. Ada nggak? Silakan. Adanya dalam surat Ali Imran ayat 133, hanya orang yang bertakwa yang Allah janjikan ampunan dan kemudian sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini nggak boleh lelet, nggak boleh telat, nggak boleh lambat, apalagi sampai tidak didapat. Diawali dengan kalimat wasari'u, hendaklah kalian cepat-cepat ya, sesegera mungkin ila magfirati min rabbikum, untuk mendapatkan magfirah dari Rabb kalian. Supaya apa? Supaya dipanjangkan umur, supaya diluaskan rezeki, supaya tempat di mana kita tinggal disuburkan dan dimakmurkan. Baca itu surat Nuh itu. Dahsyatnya ya, yang namanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, wa jannatin ya, dapatkan secepat mungkin sorga. Ya, yang satu sorganya itu bukan jannat. Kalau jannat berarti banyak sorganya. Tapi ini jannah, satu sorganya untuk orang yang bertakwa itu ya, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Ya. Jadi kalau kita bekerja ya, nggak pernah pensiun, nggak pernah berhenti sampai mati, jabatannya paling tinggi, gajinya paling gede ya. Begitu selesai kerja, bisa nggak beli tanah seluas langit dan bumi? Bisa nggak? Ya, itu. Jangankan seluas langit dan bumi, seluas kebantenan kebeli nggak tuh? Ini luasnya seluas langit dan bumi, kaplingnya saja. Jadi sorga itu ketika berbicara tentang kapling, kaplingnya itu seluas langit dan bumi. Dan ini uiddatil muttaqin, untuk orang yang bertakwa, ya. Itu tanah kebantenan paling mahal berapa 1 meter? Ya. 3 juta. Sekarang tanah sorga berapa 1 meternya? Kali seluas langit dan bumi. Kira-kira kalau diuangkan berapa rupiah tuh? Ya. Makanya menggunakan kata wasari'u, ya.
Jangan sampai tidak dapat. Harus cepat-cepat ya untuk mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, untuk menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan maghfirah dan jannah itu ternyata ya kunci yang pertamanya infak itu. Alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra'i. Orang yang bertakwa yang dijanjikan ampunan dan surga itu adalah orang yang selalu berinfak. Ya. Berinfak. Ya. Fisarra'i wa dharra'i, baik ketika senang maupun ketika susah. Ya. Biasanya orang pelit itu waktu susah, waktu senang. Ya. Waktu senang ya, pelitnya. Waktu kaya atau waktu miskin? Ya. Kalau kita punya uang 100.000 disuruh infaknya 22.500. Tapi kalau punya uang 1 M berapa infaknya? Ya. Berapa tuh? Ya. 1 M 25 juta. Kalau punya 100 M, jadi makin kaya tuh makin pelit itu. Tapi orang yang bertakwa, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, mau lapang, mau sempit, yunfikuna, selalu berinfak. Ya. Jadi dalam dirinya tuh ada sifat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, Rasul itu ajwadunas, manusia yang paling dermawan. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, dermawannya itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ya. Berarti cepat sekali dermawannya tuh, ya. Gitu. Saya pernah minta bantuan untuk ngecat musola. Apa jawabannya? Di sini juga lagi ngebangun masjid, gitu kan? Iya, lagi ngebangun masjid di sini. Ya. Di sini lagi ngebangun rumah Quran, gitu. Padahal cukup insya Allah, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Wal kadhiminal ghaid, ya. Ini untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya surah langit dan bumi, sehingga mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Ya. Apa? Menahan marah. Ya. Ternyata menahan marah itu banyak manfaatnya. Secara medis, setelah diteliti, itu yang paling banyak menyumbang penyakit jantung itu apa? Marah itu. Marah. Ya, apalagi dikaitkan dengan masalah religi, ya, masalah agama, masalah keyakinan, bahwa inna setan itu yajri, aktif menggoda manusia min ibni Adam, ya, aktif menggoda manusia itu majrodam, di tempat darah mengalir. Jadi dalam darah kita tuh udah setan itu, hati-hati. Nggak tahu setannya satu atau dua, ya. Ya. Jadi ketika kita marah, ya, kan darahnya tuh naik. Ya. Naik kemana kalau lagi marah? Naik ke otak. Otak itu kan pusat perintah. Ya. Jadi ketika marah, darah naik ke otak, setannya ada di mana tuh? Ada di otak. Ya. Makanya orang marah itu, ya, lisannya ya tidak terkendali, tangannya tidak terkendali, kakinya tidak terkendali, pengennya mukul, nendang, nonyok, nabok, ya, gitu. Ngomongnya juga nggak ada orang marah, ngomongnya sopan, ada nggak? Nggak ada, kasar ngomongnya itu, ya. Luar biasa, ya. Makanya laisa syadidu bisur'ah, kata Rasul. Orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan jawara ketika bertanding, tidak pernah terkalahkan. Ya, jago gulat, setiap gulat selalu menang, bukan itu. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Jadi orang yang hebat, ya, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Ya. Jadi kalau mau marah tidak jadi marah itu susah, berat itu. Ya. Tapi kalau kemudian mau marah jadi marah itu lebih susah daripada nahan marah. Ya. Makanya ada itu tips dari Rasul, ya. Kalau marah itu pertama jangan nyebut setan. Ya. Setan lu, ya. Iblis lu, jangan. Sebab dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat An-Nas
itu setan itu jadi besar, ya. Jadi besar itu ketika disebut namanya, ya. Bahkan ketika berbicara larangan sholat, ketika terbit matahari dan terbenam matahari, ternyata ya, matahari itu ada di tanduk setan. Ya. Kira-kira matahari dengan setan gedean mana tuh? Gedean mana tuh? Bisa segede itu setan. Bahkan dalam surat Al-Mulk, kenapa Allah menciptakan bintang? Tidak hanya untuk menghiasi langit dunia, tapi rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Ya. Kalau begitu bintang dengan setan gedean mana tuh? Nggak mungkin gedean bintang kan? Ya. Jadi kalau bintang dijadikan untuk melempar setan, berarti setan lebih gede daripada bintang. Ya. Dan salah satu bintang itu kan matahari. Ya. Bayangkan kalau ternyata setan itu lebih gede dari matahari. Ya. Makanya kita diperintahkan, ya, nggak bisa kita melawan setan secara langsung, tapi melalui isti'adzah, ya, minta perlindungan kepada Allah, karena Allah tahu di mana kelemahan setan. Allah tahu bagaimana supaya manusia tidak dikalahkan oleh setan. Karena setan ciptaan Allah, manusia juga ciptaan Allah, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang bertakwa yang dijanjikan ampunan dan sorga seluas langit dan bumi itu adalah wal afina anin nas, ya, gemar memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, kita harus meniru akhlak Allah. Ya. Ahsin kama ahsanallah ilaika. Kamu harus berbuat baik itu seperti Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Kita berdoa ketika itikaf di masjid, munajat kepada Allah sendiri duduk itu, tidak beranjak selama itikaf di masjid. Di antaranya kita berzikir dan berdoa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkan aku. Maka orang yang rajin iktikaf, rajin berzikir dan berdoa dengan itu, dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana caranya supaya kita gampang memaafkan kesalahan orang lain? Jangan diingat kesalahannya, tapi ingat apanya? Ingat kebaikannya, ya. Kalau kita ingat kebaikannya, insya Allah, ya, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ketika kita melihat diri kita, jangan ingat kebaikan kita, ya, kepada orang itu, tapi ingat kesalahan kita kepada orang itu. Inilah akhlak karimah, akhlak mulia, akhlak terpuji, yang merupakan misi utama dan pertama Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Tadi infak, ya, kemudian menahan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ya, itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah cinta, bukan hanya berdekat dengan kita, tapi bersama kita, ya. Itu. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia melihat. Ya, dengan mendengar. Aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Luar biasa itu, ya. Jadi matanya, telinganya, tangannya, kemudian kakinya kuat luar biasa, ya. Gitu. Ada kan orang yang nggak ke masjid gara-gara apa? Ya, meriang dikit nggak ke masjid. Berarti yang tidak kuat apanya tuh? Ya. Tapi orang yang kuat itu luar biasa, tangannya kuat itu, ya. Buka dompet ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000, ada gopean, ya. Ya, kalau yang tangannya kuat, berapa tuh yang diinfakkan tuh? Ya. Tapi rata-rata tangannya lemah atau kuat? Kalau mau punya tangan kuat, kita harus dekat dengan Allah, bersama Allah, kemudian dicintai oleh Allah SWT. Bagaimana? Ihsan, berbuat baik. Ya. Ihsan kaitannya dengan ibadah, ya, adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah.
Ini ibadah tingkat tinggi itu. Ya. Yang kedua, kalau tidak bisa, maka yakin ketika ibadah itu dilihat oleh Allah. Ini ibadah ya, yang umum, ibadah yang khusus, seolah-olah melihat Allah. Sehingga hasil ibadahnya akan membentuk pribadi yang jujur. Hasil ibadahnya akan membentuk pribadi yang ikhlas. Hasil ibadahnya akan membentuk pribadi yang semangat, serius dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ya seolah-olah melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Ya, selalu bertobat ketika berbuat keji dan zalim, berbuat keji dan maksiat, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, apalagi kepada Allah. Ya. Jadi dalam surat Ali Imran 133, 134, 135 itu disebutkan cara bertobat dari perbuatan keji dan zalim itu. Pertama, fadzakarullah, berzikir kepada Allah. Itu taubat itu. Ya, tobat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya, wa ataraftu bi dzanbi, dan selanjutnya. Ya. Baru kemudian apa? Istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Banyak sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Oh, itu ciri orang yang bertakwa, ya. Jadi tidak menunda-nunda taubat, ya. Orang yang bertaubat dari dosa itu sama dengan orang yang tidak berdosa, ya. Gitu. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa dan berbuat salah. Tapi kemudian orang yang terbaik dari orang yang berbuat dosa dan berbuat salah itu adalah at-tawwabun. Orang yang selalu sering melakukan yang namanya taubat. Ya. Maka orang yang taubatnya benar-benar oleh Allah bersama Nabi, ya. Orang yang bertaubat itu bersama Nabi. Orang yang beriman itu orang yang bertaubat bersama Nabi itu tidak akan dihinakan pada hari kiamat. Malah akan dimuliakan di sorga. Ya. Jadi taubat itu ternyata finalnya, ya, finalnya itu adalah sorga itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah menjadi orang yang bersyukur. Ya. Bersyukur itu adalah ya, membalas kebaikan. Membalas kebaikan Allah, membalas kebaikan sesama manusia. Bahasa Indonesianya itu sudah bagus, ya. Jadi ada thank you itu bahasa Inggris, ya. Tapi ternyata yang paling cocok dengan makna syukur itu adalah bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia syukur apa? Terima kasih. Berarti kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, kita pun harus memberi kebaikan, ya, membalas kebaikan itu. Kalau tidak punya, doakan jazakumullah khairan katsira. Tapi yang terbaik itu bisa membalas, itu. Yang terbaik itu, ya, membalas. Terima, ya, kemudian kasih, ya, itu, ya. Nah, ternyata orang yang bersyukur itu disebutkan dalam Al-Quran. Cirinya itu, pertama, dia selalu mengkonsumsi yang baik-baik. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalian harus makan yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Ya, gitu. Ya. Ya. Kalau manusia diperintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Tapi orang yang beriman disuruhnya adalah makan yang thayyib. Halal itu boleh. Nah, sedangkan thayyib baik. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak hanya makan yang halal, tapi juga makan yang thayyib. Ya. Kenapa manusia diperintahkan untuk makan yang halal dan thayyib? Karena manusia itu tidak semuanya makan yang halal, ya, apalagi yang thayyib.
Ya. Tapi orang yang beriman pasti dia makan yang halal. Tapi halal saja tidak cukup, harus baik. Ya. Ya, sering saya katakan, emping halal atau haram? Halal. Tapi baik nggak untuk asam urat? Iya. Daging merah, daging sapi, daging kambing halal atau haram? Halal. Tapi untuk yang kolesterol, ya, itu tidak baik, tidak baik itu. Ya. Makanya orang yang beriman disuruh kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bukan hanya halal tapi baik dari yang sudah kami rezekikan kepada kalian. Makanya bentuk kasih sayang Allah itu, ya, kalau kita baca Al-Qur'an, ya, banyakan yang dihalalkan, banyakan yang diharamkan. Ya. Ya, banyakan yang dihalalkan, banyakan yang diharamkan. Banyak yang dihalalkan, ya. Dan ternyata dari yang halal itu, ya, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka yang dimakan itu yang baik-baik saja. Contoh, makanan ahli sorga, buah-buahan. Itu bagus banget buah-buahan, ya. Cuman lebih mahal dari beras, ya. Buah-buahan bikin sehat, bikin kuat, bikin seger, kan gitu. Itu buah-buahan tuh. Setiap kali Allah menjelaskan tentang sorga, selalu, ya, wa faqihatin katsirah, ya. Di sorga tuh banyak sekali buah-buahan. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Tidak pernah ada musimnya. Dan tidak ada buah-buahan di sorga yang dilarang. Di dunia masih ada nggak buah-buahan yang dilarang? Ada nggak? Masih ada itu, ya. Itu mangga kalau manis, ya, itu jelek untuk yang diabetes, ya. Untuk yang diabetes, ya. Itu duren, wah, itu jelek untuk apa tuh duren tuh? Darah tinggi makan duren, coba, ya. Durennya duren montong yang gede itu, pasti naik itu darahnya, ya, tekanan darahnya itu. Tapi di sorga itu di samping banyak, ya, la maqtu'ah wala mamnu'ah. Itu surat Al-Waqi'ah itu. Tidak pernah ada musimnya, ya. Kalau di kita mangga ada musimnya, rambutan ada musimnya. Tapi di sorga mangga, rambutan tidak ada musimnya. Dan semua buah-buahan tidak ada yang dilarang, boleh dimakan semua. Makanya sehat-sehat, kuat-kuat, seger-seger, ya. Nah, kita banyakkan makan buah, banyakkan makan nasi uduk. Nah, banyakkan makan buah, banyakkan makan lontong. Iya, buka saja berapa sih? Ya, tiap maghrib itu menjelang buka, ya, itu ada nggak buah-buahannya? Nggak ada. Bahkan buah kurma saja, ya, yang merupakan buah sorga, ya, berapa banyak sih yang mengkonsumsinya, ya? Gitu. Rata-rata Allahu Akbar, kurma atau buras yang dimakan. Oh kan? Padahal itu buah sorga itu. Dan kurma itu bikin sehat, bikin kuat itu, bikin seger itu, ya. Makanya Rasul itu cukup dengan 3 kurma, ya, itu memadai untuk berbuka. Kalau kita 3 buras belum kenyang itu, ya. Nah, oleh karena itu, ya, yang kedua orang yang syukur itu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kesehatan yang didapat, kekuatan yang didapat, kesegaran yang didapat dari makanan yang baik-baik itu gunakan untuk ibadah hanya kepada Allah saja. Itu syukur, washkuru lillahi, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Dalam prakteknya panen padi dari Allah, tapi syukurnya ke Dewi Sri, ya. Itu. Ikan itu, panen ikan, itu kan dari Allah, tapi syukurnya sama siapa? Nyiroro Kidul itu. Bahkan dulu itu waktu saya kecil, besok mau lebaran, ya, itu baju, celana, sepatu disimpan di atas beras. Kemudian dikasih air putih 1 gelas. Saya tanya, buat siapa? Buat Dewi Sri, katanya gitu. Sepatu, baju. Sekarang masih ada nggak tuh yang seperti itu? Padahal kata Allah, setelah mengkonsumsi makanan yang baik-baik, yang toyib-toyib,
hendaklah bersyukur kepada Allah jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Sebab sebenarnya kita kan ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah, dilihat Allah, berbicara dengan Allah, diajak berbicara dengan Allah, diakui sebagai hambanya, dipersilahkan masuk surganya dalam ridhonya. Kan itu pengen kita, ya. Maka kemudian salah satu syaratnya beribadah hanya kepada Allah saja. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, ya, bertemunya doang, belum berbicara, belum melihat, ya. Kalau melihat lain lagi, berbicara lain lagi. Ini untuk bertemunya saja. Pertama, falyamal amalan sholihan, harus beramal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah, ya, dengan apapun, dengan sesuatu, dengan siapapun dan dengan sesuatu apapun. Betul-betul ibadah murni karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketemu dengan Allah, ya. Itulah ciri orang yang bersyukur. Pertama, mengkonsumsi, ya, makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik. Kemudian yang kedua, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian yang selanjutnya, ya, ternyata, ya, target yang ketiga adalah menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tetap tegar dalam kebenaran dan kebaikan. Itu bahasa Allahnya itu, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang benar, baik dan istiqomah. Orangnya disebut rasyid. Nah, di sini ada parasyid, ya. Ya, itu. Ya, itu target yang ketiga, jadi parasyid itu. Target yang ketiga. Pertama mutakin, yang kedua syakirin, yang ketiga apa? Rasyidin. Siapa rasyidin ini? Orang yang yakin bahwa Allah itu dekat dengan dirinya, ya, dekat dengan dirinya, ya. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kita sudah yakin nggak sampai di sana, ya, bahwa Allah itu lebih dekat kepada hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika, ya, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat sekali. Dekat dengan siapa? Dengan hambanya, ya. Berarti ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak ibadah, semakin sering ibadah, semakin sempurna ibadah, maka semakin dekat dengan Allah. Kata Allah, fa inni qarib. Aku itu sangat dekat dengan hambaku, ya. Kemudian apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Orang yang rasyid itu adalah dia berusaha untuk menjadi orang yang layak berdoa, ya. Kalau doa kita mau dikabul, maka kita sebagai orang yang berdoa kepada Allah itu harus dianggap layak oleh Allah, ya. Kalau kita belum merasa, ya, layak untuk berdoa kepada Allah, cari orang yang layak, ya, datangi ke rumahnya, minta didoakan. Siapa yang layak untuk berdoa? Pertama orang tua kita, ya, orang tua kita. Minta didoakan kepada orang tua, karena itu orang yang layak untuk berdoa dan doanya tidak akan ditolak. Ya. Yang kedua siapa? Orang yang bepergian itu, ya. Jadi pulang haji kita datangi ke rumahnya itu. Jangan minta pacar Arab, ya, jangan minta jam-jam, minta didoakan, ya. Dan yang ketiga siapa? Orang yang sakit, ya. Jadi nengok orang sakit itu salah satu tujuannya adalah minta didoakan, ya. Karena orang yang sakit itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang saum, orang yang gemar berbuat baik, itu layak untuk berdoa. Makanya di bulan Ramadan kita undang ke rumah kita orang yang saum, orang yang baik, undang. Sebab ternyata, ya, saumnya itu ketika kita undang dia berbuka dari makanan kita,
kita akan mendapat pahala dari orang itu, ya, dari saumnya itu tanpa mengurangi pahala buat dia, ya. Kemudian ketika orang itu tidak saum tapi tetap kita undang, nah cuman setelah dia makan di rumah kita, dia berangkat ke masjid untuk sholat tarawih, kemudian selepas tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian malam ganjil dia i'tikaf, maka kebaikannya itu akan kita dapatkan kalau dia undang ke rumah kita untuk buka bersama, ya. Jadi ada doa ketika kita diundang berbuka, di dalamnya menyebutkan 3 kebaikan orang yang mengundang berbuka saum di rumahnya. Apa? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sholat alaikumul malaika. Ini Rasul ketika diundang makan oleh sahabat untuk buka saum iftar jama'i. Semoga, ya, yang makan di rumah kamu orang-orang yang saum, ya. Yang berbuka di rumah kamu itu orang-orang yang saum. Mudah-mudahan yang makan makananmu walaupun dia sedang tidak saum adalah orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan didoakan oleh malaikat. Bayangkan, malaikat tuh jangankan mendoakan, mengaminkan saja doa kita pasti dikabul itu. Pasti dikabul itu, ya. Nah, di antaranya ketika kita salat berjamaah bareng dengan dengan imam, amin, bareng dengan malaikat, amin. Wah, luar biasa itu. Surat Al-Fatihah yang dahsyat itu akan dikabulkan ketika di dalamnya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam, makmum, malaikat serempak, amin. Luar biasa itu. Ketika kita takziah ke rumah duka, ya, berkumpul, ya, saat ada jenazah kita berdoa, di sana ada malaikat itu didoakan itu. Nah, dikabulkan doa kita, ya, diaminkan doa kita, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang rasyid itu, ya, adalah orang yang memenuhi panggilan Allah, ya, dengan penuh keimanan, ya. Panggilan Allah tuh banyak. Di antaranya ada panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, ada panggilan kemanusiaan, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, itu panggilan silsilah itu, wahai anak Adam. Kita itu jelek-jelek turunan nabi itu kan, betul ya? Iya. Jadi bukan Yahudi saja. Yahudi kan turunan Yakub, kita turunan Nabi Adam itu. Oh, luar biasa, diingatkan. Ya, harus ibadah, jangan sampai maksiat. Ya, ada juga ya Bani Israel tuh, Yahudi yang dipanggil. Tapi di balik itu ada panggilan yang lain, panggilan sholat itu. Orang yang rasyid itu dia memenuhi panggilan sholat. Ya, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Lagi main catur berhenti caturnya. Main gaple berhenti gaplenya. Ya, kemudian lagi apa? Lagi nonton TV, matikan TV-nya, lagi rapat, sekoh rapatnya. Itu orang rasyid itu. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, ya. Itu. Kemudian apa lagi? Ya. Orang yang rasyid itu hatinya oleh Allah ditanamkan ke dalam hatinya rasa cinta kepada keimanan, dan hatinya itu dihiasi dengan ibadah dan amal soleh. Jadi orang yang rasyid itu di dalam hatinya ada keimanan, tapi ternyata tidak cukup sampai di sana. Supaya iman yang ada dalam hatinya itu menjadi indah, maka dihiasi dengan ibadah dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, kan begitu, ya. Itu orang rasyid, bukan hanya beriman saja, tapi juga beramal soleh. Karena amal soleh itu hiasan iman yang ada di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya, ya, ditanamkan kebencian ke dalam hatinya. Pertama kepada kekufuran, jangan mencintai kekufuran. Yang kedua, ditanamkan kebencian ke dalam hatinya kepada kefasikan, dan ditanamkan kebencian dalam hatinya kepada kemaksiatan. Jadi orang yang benar, orang yang lurus, orang yang istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan, dia sangat benci dengan 3 perkara. Pertama, kekafiran, yang kedua kefasikan, dan yang ketiga kemaksiatan.
Ya, dalam surat Al-Hujurat tuh. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang benar, baik dan istiqomah. Ya, dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wah, ternyata jadi orang yang rasyid gampang atau susah? Ya, berat atau ringan? Makanya orang tuanya Pak Rashid bagus, dikasih anaknya Rashid. Oh, itu supaya apa? Supaya punya 5 karakter. Pertama ada dalam surat Al-Baqarah 186, yang kedua baca dalam surat Al-Hujurat itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin min amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi kemudian wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ya. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan, ya. Jadi target kita di bulan Ramadan jangan salah. Pertama, untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, untuk menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang benar, baik dan istiqomah. Dan yang keempat, menjadi orang yang zuhud dan warok. Ya, zuhud dan warok. Tadi berpedoman kepada hidayah Allah. Ya, kemudian menempuh orang yang zuhud itu, ya, adalah dia berbekal ketakwaan, zadullah. Ya, berpedoman kepada hidayah Allah, ya. Dan yang ketiga, fokus kepada surga Allah, Darussalam, ya. Jadi zai, ha, da, ya. Zainya zadi takwa, haknya hidayatullah, dan dalnya Darussalam, kampung kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, ya. Silakan ada yang tanyakan sebelum ditutup, ya.